Siapa yang menyangka, seorang TKW sepertiku bisa dinikahi oleh majikanku sendiri. Seorang pria Afrika yang selama ini hanya kutemani dengan ketulusan. Dan bukan hal biasa, maharnya mencapai 75 miliar rupiah. Namun yang mengejutkan bukan itu. Malam pertama kami, aku justru dibuat terdiam dalam kebingungan. Ingin tahu kisah lengkapnya? Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng. Karena kisah nyata ini akan menyentuh hati dan membuka mata kita semua. Namaku Nisa. Aku berasal dari sebuah dusun kecil di Jawa Tengah. Dusun yang kalau malam lampunya remang. Dan suara jangkrik mengalahkan suara televisi. Usiaku kini 25 tahun. Tapi rasanya hidupku sudah kulalui setengah abad. Aku anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahku petani musiman, ibuku buruh cuci keliling. Kami tinggal di rumah panggung dari kayu lapuk. Atapnya dari seng tua yang selalu bocor kalau hujan. Di balik senyum ibuku, tersembunyi lelah yang tak pernah ia bagi. Dan ayah, hanya bisa diam saat kami menanyakan biaya sekolah. Aku masih ingat malam saat aku memutuskan jadi TKW ke Afrika. Ibu memelukku erat, seolah tak rela melepas. Namun air matanya di bahuku adalah restu paling tulus. Nak, jangan macam-macam di sana ya. Jangan silau uang, jangan tinggalkan sholat. Kita boleh miskin harta, tapi jangan miskin harga diri. Kata-kata itu seperti tertancap di jiwaku. Aku mengangguk, tersenyum kecil, meski hatiku gemetar. Itulah hari pertamaku naik pesawat. Bandara terasa seperti dunia asing. Aku duduk di dekat jendela, memandangi langit. Dalam hati, aku bertanya, akankah hidupku juga mengambang begini? Setibanya di Afrika, aku tak mengerti bahasa mereka. Yang aku tahu cuma, yes, dan, sorry. Tapi dalam dunia asisten rumah tangga, yang penting bukan banyak bicara, tapi kerja nyata. Aku akhirnya ditempatkan di rumah majikanku. Seorang pria Afrika, tinggi besar, berkulit gelap. Wajahnya kaku seperti batu. Namanya Mr. Samuel. Usianya sekitar 45 tahun. Dari awal, dia tampak tidak menyukaiku. Sorot matanya seperti menilai setiap gerakku. Aku gemetar saat pertama kali menyajikan teh padanya. Rumahnya besar seperti istana. Bahkan kamar mandinya lebih luas dari rumah keluargaku. Tapi suasananya dingin. Bukan karena suhu, tapi karena tak ada kehangatan. Hari-hariku diisi pekerjaan rumah tanpa akhir. Membersihkan ruangan luas, menyapu halaman tak habis-habis. Serta menjaga 2 anak kecil. Meski Mr. Samuel jarang bicara dan tampak dingin, anak-anaknya berbeda. Mereka manja, namun pelan-pelan akrab denganku. Mungkin karena aku selalu tersenyum saat mereka menangis, dan membacakan dongeng dengan gaya kampungku yang membuat mereka tertawa. Pernah aku nyaris dimarahi karena menumpahkan sup, tapi aku segera meminta maaf, menunduk dan memohon agar tak dipulangkan. Anehnya, Mr. Samuel hanya diam, menatap lama, lalu pergi begitu saja. Malam di negeri orang terasa panjang. Saat semua tertidur, aku sering duduk sendiri di kamar kecilku, memandangi foto ibu yang kuselipkan dalam dompet. Aku menangis diam-diam, berharap suara tangisku tak terdengar. Dalam tangisan itu aku selalu berdoa, "Ya Allah, aku tak tahu bagaimana akhir takdirku, tapi jangan biarkan aku pulang dengan tangan kosong." Aku tahu, aku cuma pembantu, tapi aku bersumpah akan tetap jujur, tetap amanah, dan menjaga kehormatan keluargaku. Di tanah asing ini, satu-satunya pelindungku hanyalah Allah dan Nurani. Tanpa aku sadari, sifat jujur yang selama ini kujaga diam-diam, sedang membukakan jalan menuju nasib yang tak pernah berani kubayangkan. Hari-hari terus berlalu. Pekerjaanku tetap sama. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, mencuci, membersihkan setiap sisi rumah. Tapi semakin lama aku di sana, semakin aku sadar kalau Mr. Samuel bukan pria biasa. Ia sangat disiplin. Segalanya harus rapi, tepat waktu. Bahkan posisi sendok pun harus presisi. Tapi satu hal yang paling aneh, dia hampir tak pernah berbicara denganku. Bahkan saat semua kulakukan dengan benar, tak ada ucapan terima kasih. Namun aku tak pernah berharap pujian. Yang aku inginkan hanya satu.
Suatu hari bisa pulang dengan kepala tegak. Sampai suatu hari, kejadian tak terduga mengubah segalanya. Saat menyapu ruang tamu, aku menemukan sebuah dompet kulit di bawah sofa besar. Begitu kubuka, mataku membelalak. Isinya bukan cuma uang banyak, tapi juga dokumen penting. Kartu akses bank, sertifikat saham. Aku bisa saja mengambil sedikit dan tidak ada yang tahu. Tapi bukan itu jalanku. Aku memutuskan mengembalikan dompet itu kepada Mr. Samuel. Ia hanya menatapku, mengambil dompetnya, dan pergi. Tanpa sepatah kata. Aku sempat kesal. Tapi malam itu aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Karena aku tahu aku sudah memilih jalan yang benar. Keesokan harinya, aku dipanggil ke ruang kerja majikan. Ruangan mewah penuh rak buku dan lukisan mahal. Ruangan yang belum pernah sekalipun ku masuki. Mr. Samuel menatapku tajam. Kamu tahu berapa banyak orang yang kupecat karena mencuri? Aku hanya bisa menunduk. Dan kamu bahkan tak menyentuh satu lembar pun. Aku menjawab lirih. Saya kesini bukan untuk mengambil yang bukan hak saya, Pak. Saya hanya ingin membantu keluarga saya. Ia tidak menjawab. Hanya menatap dalam, lalu berkata, kembali bekerja. Hari-hari setelah itu mulai berubah. Ia mulai menyapaku. Kadang bertanya apakah aku sudah makan. Bagi orang lain itu mungkin sepele. Tapi bagiku, itu sudah seperti keajaiban. Namun, cobaan berikutnya jauh lebih berat. Malam itu, aku sedang memasak. Tiba-tiba anak bungsu majikan demam tinggi. Akulah yang pertama sadar. Tanpa pikir panjang, aku menggendong anak itu dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Tanpa menunggu izin siapapun. Mr. Samuel datang menyusul. Saat melihat anaknya terbaring di ranjang rumah sakit dan aku duduk di sampingnya. Kupikir kali ini aku akan benar-benar dimarahi habis-habisan. Tapi ternyata tidak. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatapku, lalu menundukkan kepala pelan. Aku tahu ia sedang menahan sesuatu. Bukan kemarahan. Tapi perasaan yang tak bisa langsung kuterjemahkan. Malam itu, setiba di rumah, ia memanggilku kembali ke ruang kerjanya. Kamu tak menunggu perintah, tapi kamu menyelamatkan anakku. Terima kasih. Ucapan itu sederhana, tapi saat keluar dari mulutnya, rasanya mengguncang jantungku. Aku mulai menyadari, ada yang mulai bergeser. Ia kini memperhatikanku, menanyakan kabarku. Bahkan suatu hari, ketika ku kembalikan uang belanja sisa tanpa kurang satu pun, ia berkata, kejujuran itu harta paling mahal di dunia. Tapi kamu bahkan tidak sadar kamu memilikinya sejak hari pertama kamu bekerja di sini. Aku terdiam. Kalimat itu terasa seperti pujian, tapi sekaligus seperti sebuah isyarat yang lebih dalam. Aku tak tahu bahwa sikap jujur dan amanah yang selalu kupegang itu sedang diperhatikan oleh takdir, dan bahwa jauh di dalam hati seorang pria yang dulu kupikir tak pernah melihatku, tumbuh keputusan besar yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari itu terasa biasa saja. Aku menyapu taman belakang sambil memperhatikan anak-anak majikanku bermain air. Matahari Afrika panas menyengat. Tapi entah kenapa, hatiku sejuk. 3 tahun sudah aku bekerja di rumah ini. Dan perlahan, aku tak merasa lagi seperti seorang pembantu biasa. Anak-anak kini memanggilku, Mama Nisa. Dan Mr. Samuel, entah bagaimana, mulai menatapku dengan cara yang berbeda. Bukan seperti dulu. Lebih lembut. Lebih hidup. Namun aku tak pernah menyangka malam itu akan jadi titik balik segalanya. Selesai makan malam, setelah anak-anak tidur, aku bersiap kembali ke kamarku. Tiba-tiba, salah satu penjaga rumah menghampiriku. Mr. Samuel ingin bicara. Di ruang kerjanya. Aku berhenti sejenak. Setiap kali dipanggil ke ruang itu, rasanya tak tenang. Tapi malam itu, entah mengapa jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Aku mengetuk pelan pintu kayu itu. Dari dalam terdengar suara beratnya. Masuk. Ruangan itu redup. Hanya ada cahaya kuning dari lampu di meja. Ia duduk di balik meja besar, mengenakan jas gelap. Wajahnya tenang. Tapi matanya tidak lagi setajam dulu. Duduklah, Nisa, katanya pelan. Aku duduk.
menunduk sopan. Menanti apa yang akan ia katakan. Ia menarik napas panjang. Lalu mulai bicara dengan suara yang tak biasa. Aku sudah lama memperhatikan cara kerjamu. Kamu berbeda dari semua orang yang pernah bekerja di sini. Kamu tak hanya jujur. Kamu membuat rumah ini terasa hidup. Aku hanya menatap, diam. Lalu ia condongkan tubuh sedikit ke depan. Aku ingin menikahimu, Nisa. Dunia seakan berhenti. Aku terpaku. Mataku membelalak. Mulutku terbuka. Tapi tak ada suara keluar. Aku berpikir aku sedang salah dengar. Maaf, Pak. Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Aku serius, jawabnya tenang. Aku tak peduli apa kata orang. Yang aku butuhkan hanya satu. Seorang istri yang bisa membuatku percaya. Dan aku tahu, orang itu adalah kamu. Dadaku seperti dihujani ribuan jarum halus. Aku menunduk. Air mata tiba-tiba memenuhi mataku. Aku bingung. Terharu. Aku hanya seorang pembantu. Dilamar oleh seorang pria sepertinya. Pak, saya ini cuma TKW. Saya tidak pantas. Mr. Samuel bangkit dari kursi. Berjalan ke arah lemari di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah kotak kecil. Meletakkannya di depanku, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya, kalung emas murni. Dengan namaku tertulis di tengahnya. Ini bukan tentang siapa kamu dulu, tapi siapa kamu di mataku sekarang. Dan sebagai mahar, aku sudah menyiapkan ini. Ia mengeluarkan satu map dokumen dan meletakkannya di hadapanku. Saat ku buka, mataku membelalak. Angka besar terpampang di sana. 3,5 miliar naira. Setara 75 miliar rupiah. Uang ini akan sepenuhnya jadi milikmu. Bukan untuk membayar dirimu, tapi agar kamu tahu, kamu layak dihargai setinggi itu. Aku menangis. Seluruh tubuhku bergetar. Aku tidak bisa menerima semua ini begitu saja. Aku memohon waktu. Aku ingin minta petunjuk Tuhan. Mr. Samuel mengangguk lembut. Ambillah waktu sebanyak yang kamu perlukan. Aku akan menunggumu. Malam itu aku tak bisa tidur. Di kamar kecilku, aku bersujud lama. Berdoa sambil menangis dalam diam. Aku tak tahu, ini ujian atau karunia. Tapi di tengah tangis itu, aku mendengar suara hatiku sendiri. 3 hari kemudian, aku kembali ke ruang kerja itu. Dengan mata sembab, aku berkata lirih. Jika Bapak sungguh-sungguh, saya terima. Karena saya tahu, ini bukan tentang harta, tapi tentang amanah. Dan dari situlah, hidupku berubah untuk selamanya. Bukan lagi sebagai TKW, tapi sebagai calon istri dari pria, yang dulu hanya kulayani dengan diam. Kini kulihat dengan harapan. Hari itu akhirnya datang. Langit Afrika terlihat berbeda pagi itu. Seolah menyambut sebuah takdir baru. Aku masih tak percaya bahwa hari ini, aku, Nisa, gadis desa yang dulu hanya membawa tas lusuh dan doa ibu, akan menikah dengan pria yang dulu kupanggil majikan, tapi kini memanggilku istri. Pernikahan kami jauh dari bayanganku. Aku kira akan sederhana. Tapi Mr. Samuel, suamiku sekarang, mengadakan pesta besar. Diliput media lokal hingga internasional. Nama kami jadi perbincangan. TKW Indonesia dinikahi miliarder Afrika dengan mahar 75 miliar. Judul itu tersebar di mana-mana. Gaunku terbuat dari kain Afrika. Berpadu batik Solo. Hasil rancangan desainer terkenal. Aku sempat canggung memakainya. Terlalu mewah untukku yang biasa pakai daster dan sandal jepit. Tapi ketika aku berjalan ke pelaminan, aku melihat Tuhan dalam skenario ini. Samuel menatapku. Seolah aku satu-satunya manusia di dunia. Di sana, aku merasa layak. Upacara pernikahan berlangsung penuh hikmat. Aku melafalkan akad dengan suara gemetar. Tanganku dingin saat cincin disematkan ke jari manis. Tepuk tangan hadirin terdengar samar. Bagai gema yang jauh. Yang paling nyata, suara hatiku. Yang terus mengucap syukur tanpa henti. Setelah para tamu pulang, tibalah malam yang membuat jantungku berdetak tak karuan. Kamar kami besar sekali.
Dindingnya dihiasi ukiran marmer. Ranjangnya bagai tahta raja. Tapi suasananya terlalu hening. Aku duduk di tepi ranjang, menunduk. Jantungku berdebar cepat. Tanganku gemetar. Bukan karena Mr. Samuel, melainkan karena aku tak tahu harus bersikap seperti apa. Aku hanya perempuan biasa, tanpa pengalaman apapun. Dan semua ini terasa luar biasa. Tak lama, pintu terbuka perlahan. Ia masuk, masih mengenakan jas hitam yang kini satu persatu mulai dilepas. Tapi bukan itu yang membuatku terdiam. Yang membuatku tercengang, ialah nampan kecil yang ia bawa. Berisi segelas susu hangat dan selembar selimut. Aku tahu kamu cemas, katanya pelan. Aku tak ingin malam ini jadi beban. Malam ini, kita hanya akan bicara. Air mataku langsung jatuh. Ia duduk di sampingku, menyodorkan gelas itu ke tanganku. Lalu ia berkata dengan suara lembut, "Nisa, aku menikahimu bukan karena nafsu, tapi karena aku percaya. Dan aku ingin, malam pertama ini, jadi malam di mana kamu merasa aman." Aku tak bisa menahan tangis. Belum pernah aku diperlakukan seperti ini. Sedih dan bahagia membaur jadi satu. Malam itu, kami berbincang lama. Ia bertanya tentang keluargaku, tentang desa tempatku tumbuh, tentang mimpi-mimpiku yang dulu bahkan tak berani kuucapkan. Dan saat aku bercerita, ia mendengarkan sepenuh hati. Tak satu pun ucapannya membuatku merasa rendah. Sampai akhirnya, aku tertidur. Dalam pelukannya. Bukan pelukan penuh gairah, tapi pelukan hangat. Yang untuk pertama kalinya membuatku merasa dicintai sepenuhnya. Malam pertama itu bukanlah akhir dari kegelisahan, tapi awal dari kehidupan yang tak pernah aku bayangkan. Pernikahanku dengan Mr. Samuel mengubah segalanya. Dulu aku berada di balik dapur, kini duduk di sampingnya dalam ruang rapat, menghadiri jamuan resmi, bahkan mendampinginya dalam program sosial dan proyek kemanusiaan. Aku masih tak percaya, tapi kenyataannya, kini aku adalah istri dari salah satu pengusaha paling berpengaruh di Afrika Barat, pemilik jaringan bisnis properti dan pertambangan. Namun di balik semua itu, aku tetap Nisa. Masih bangun sebelum subuh. Masih membuat teh untuk suamiku. Masih membersihkan kamar sendiri. Dan kadang, masih memasak nasi goreng dan sambal terasi. Yang kini jadi makanan favorit Mr. Samuel. Yang berubah, hanya dunia di sekelilingku. Aku mendirikan yayasan untuk membantu para TKW yang terabaikan. Karena aku tahu, rasanya hidup tanpa arah. Ditelantarkan agen. Dijanjikan gaji tinggi tapi akhirnya menangis sendiri. Aku mulai bicara di depan umum. Muncul di media. Kisahku menyebar luas. Tapi bersamaan dengan itu, ujian datang dari berbagai arah. Tuduhan bermunculan. Banyak yang menyebutku perempuan penggoda. TKW mata duitan. Pencari kekuasaan. Yang paling menyakitkan, ada yang menyebar isu bahwa aku menikah hanya demi harta. Tapi suamiku berdiri di sampingku, menggenggam tanganku, dan berkata, "Kita tidak hidup untuk menjelaskan diri kepada semua orang. Kita hidup untuk membuktikan siapa kita sebenarnya." Namun, yang paling tak kuduga, terjadi di sebuah acara televisi. Saat seorang wanita paruh baya muncul, berkerudung lusuh, membawa sebuah surat. Katanya dari ibuku. Hatiku gemetar. Aku takut ada kabar duka. Tapi isi surat itu membuatku lemas. "Nak, maafkan ibu. Saat kamu bilang ingin jadi TKW, sebenarnya ayahmu tidak setuju. Ia merasa gagal sebagai ayah, karena membiarkan anak gadisnya pergi jauh mencari nafkah. Tapi hari ini, kami menangis bahagia. Kamu bukan hanya membawa nama keluarga, tapi juga nama bangsa. Ibu rindu. Ayah sudah lama ingin memelukmu." Tangisku pecah. Dan aku tahu, waktunya pulang. Aku dan suamiku pulang ke Indonesia. Tanpa pengumuman. Tanpa sorotan kamera. Kami datang seperti biasa. Hanya kami berdua. Dan dua anak kami yang kini mulai besar. Saat aku turun dari mobil, ibu keluar dari rumah. Ayah berdiri kaku di depan pintu. Lalu,
Mereka memelukku erat. Ayah menangis dan berkata, "Anakku, ternyata kamu lebih kuat dari yang kami kira." Dan aku pun menangis sejadi-jadinya. Di pelukan mereka. Semua gelar, semua angka mahar, semua berita viral, sirna. Yang tersisa hanyalah aku, Nisa, anak desa, yang dulu hanya bermimpi memiliki dapur yang tidak bocor. Kini aku punya segalanya. Tapi yang paling kubanggakan bukan rumah mewah, bukan uang miliaran, bukan gelar istri seorang jutawan. Yang paling kubanggakan adalah, aku tetap menjadi Nisa, yang memegang kejujuran, yang menjaga amanah, dan yang percaya bahwa satu langkah tulus bisa mengubah takdir siapa saja. Dan jika kamu bertanya, apa yang paling indah dari semua ini? Saat aku menutup mata malam ini, aku tahu, semua ini bukan mimpi. Ini nyata. Dan aku akan terus menulis bab demi bab dalam hidupku. Dengan cinta, dengan iman, dan dengan nama baik yang tak akan pernah kulepaskan.